Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, salam budaya. Sampai berjumpa lagi bersama kami di Joglo Entertainment, keluarga besar Yayasan Praja Dipuran Manunggal, Sukodono Jepara. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah telah datang di tengah-tengah kita seorang praktisi spiritual dan juga seorang motivator yang tentunya mungkin sedikit asing buat teman-teman. Tapi dari keasingan ini kita akan mencoba sesuatu yang sebenarnya tidak asing, tapi akan membawa kita untuk lebih bisa kuat membawa budaya Jawa mengalahkan datangnya budaya asing. Oke, selamat malam Kang Dong. Selamat malam Mas Anam. Selamat datang Sugeng Rawuh di kota Jepara ini. Ya. Iya. Jauh-jauh dari Pacitan tentunya. Ya. Perjalanan yang luar biasa ya Om ya. Cukup dari Pacitan sampai Jepara ya. Iya. Berapa jam tadi perjalanan? Perjalanan kalau saya tidak istirahat itu sekitar 7 jaman. 7 jam. Ya. Oke. Kesan pertama ketika masuk Jepara? Sebenarnya gini Mas Anam, dulu tuh saya sudah pernah eksplor di kota Jepara ya. Bersama tim saya yang tergabung dalam Journey of Indigo. Nah, karena di sini banyak peradaban tua, bahkan peradaban itu bertumpuk-tumpuk. Nah, ini waktu yang kami rencanakan ini bleset. Nah, jadi nggak cukup untuk mengungkap semua yang ada di Jepara. Kesannya ya saya masuk nih, oh ini kota tua, semacam itulah. Kota pelabuhan tua. Kota pelabuhan tua. Ya, Oke, semacam. ya. Oke, Kak Dong. Dari beberapa kata yang kita sampaikan di awal, ada kota pelabuhan tua. Mungkin dua kata yang bisa kita tarik, ada adat dan tradisi. Nah, tentunya Jepara ini tidak bisa lepas dari dua kata itu, yaitu adat dan tradisi. Yang mana dua kata saling beriringan, yang satu sisi ini menjadikan sebuah warisan yang sangat luar biasa. Ya. Namun, apa yang terjadi hari ini adalah generasi muda kita terkadang banyak yang lupa atau bahkan tidak mengenali apa itu yang menjadi adat tradisi yang ada di masyarakat. Nah, kebetulan dalam kesempatan kali ini kita mencoba sedikit banyak berbincang, bertukar pengalaman untuk terkait adat dan tradisi itu sendiri, khususnya yang ada di Kabupaten Jepara. Ketika hari ini kita mencoba untuk mengurai adat, tidak bisa lepas dengan sebuah hal yang selalu dilakukan secara turun-menurun. Ya. Nah, yang mana hal ini merupakan sebuah warisan dari para leluhur kita. Ketika kita naikkan pada sebuah tradisi, tentunya akan menambahkan sebuah kalimat, yaitu hal yang kita lakukan dalam rangka tujuan tertentu. Nah, hari ini Jepara sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari sebuah sejarah. Namun, generasi kita terputus gara-gara tidak adanya sebuah literasi dalam sejarah itu sendiri. Tentunya kebanggaan dan juga kerugian buat kami selaku warga Jepara pada umumnya. Ya. Kebetulan sekali Kang Dom hari ini bisa hadir bersama kita. Mungkin ada beberapa pengalaman atau bahkan dari kacamata spiritual Kang Dom sendiri yang setidaknya nanti bisa kita sampaikan pada teman-teman semua. Baik. Apa sih sebenarnya inti dari adat tradisi, apa yang kita bisa bawa, yang mana ke depan bisa menjadi sebuah inti motivasi buat para teman-teman khususnya kaula muda yang memang menyukai dalam pelestarian budaya. Oke. Baik Mas Anam. Jadi kita mengulas kata adat dulu ya. Nah, kalau berkaitan dengan adat nih tentunya tidak lepas dari namanya norma, terus nilai-nilai budaya semacamnya. Nah, ketika adat ini ada di suatu peradaban, berarti di situ juga ada yang namanya budaya. Budaya sendiri adalah suatu tata cara hidup di suatu tempat yang itu menjadi turun-temurun atau tradisi. Nah, itu bisa dikatakan budaya. Nah, ini memang tidak bisa lepas antara adat dan budaya. Nah, saya meyakini di Jepara sendiri juga sebenarnya sudah ada yang namanya adat budaya cikal bakal kota Jepara sendiri. Nah, namun yang perlu kita garis bawahi bahwa perlunya dan pentingnya kita itu menganalisa tonggak berdirinya budaya itu sendiri di kota Jepara. Ya kalau dilihat
dari demografinya masyarakat Jepara yang sekarang ini memang sudah berbeda dari awal tonggak berdirinya kota Jepara. Jadi sudah jauh berbeda Mas ya. Karena memang di Jepara sendiri yang saya lihat ini adalah kota tua, kota pelabuhan tua. Jadi peradabannya pun juga bertumpuk. Jauh sebelum Jepara ini dikenal sebagai kota pelabuhan tua atau dermaga tua, itu sudah ada peradaban yang lebih tua lagi, Mas. Berarti bertumpuknya sebuah peradaban di atas beberapa peradaban yang ada. Iya benar. Makanya kalau kita mau menggali itu ya kita harus step by step lah. Nah, kenapa ini nantinya tuh bisa men-trigger kaula muda ini untuk memunculkan lagi supaya apa? Masyarakat Jepara pada khususnya ini tahu awal mula atau istilahnya tuh tahu jati diri sebagai seorang masyarakat Jepara. Ini paling penting itu, Mas. Dari beberapa literasi kita bisa lihat bahwa Jepara ini sebenarnya juga terkenal dengan tempatnya kerajaan Kalingga atau lebih tepatnya ini kekuasaan Ratu Sima. Kalau menilik dari cerita-cerita ini, berarti awal mula peradaban yang ada di Jepara ini adalah peradaban Hindu-Buddha. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa awal budaya itu ya dari peradaban Hindu-Buddha. Nah, untuk selanjutnya itu nanti kan akan mengikuti peradaban berikutnya. Seperti yang kita tahu bahwa di Nusantara sendiri atau Nuswantara itu berbagai macam religi dan kebudayaan itu masuk, dan itu ada yang namanya masa. Ini masa kejayaan peradaban Hindu-Buddha, nanti ada masa peradaban kolonial yang membawa religi Nasrani, Kristen dan semacamnya yang masuk sini. Lalu nanti yang terakhir nih peradabannya Kasunanan yang masuknya budaya Islam. Islam. Nah, maka perlu kita garis bawahi sekali lagi, kita harus bisa memilah ini dulu. Kalau kita bicara soal tradisi, tentunya kan ini turun temurun, Mas. Iya. Nah, jadi ya harus jeli lagi, jangan karena ini budaya yang terakhir, ya inilah yang kita pakai. Tidak bisa seperti itu. Kalau seperti itu nanti kita justru hilang jati diri. Nah, makanya ya pendapat saya atau saran saya, marilah untuk apa tuh namanya kaula muda, jiwa muda atau penggerak budaya yang di sini ya bersinergi, lalu berani mencari titik awal terjadinya peradaban atau tradisi di kota Jepara ini. Iya. Oh, sangat menarik Kang Dom ya. Artinya dari beberapa yang Kang Dom sampaikan, Jepara khususnya yang menjadi sekitar kami yaitu di Desa Sukodono. Yang mana bagi kami Sukodono adalah desa yang luar biasa. Keragaman agama keyakinan lengkap. Satu. Masih tercipta. Masih tercipta. Yang kedua, setiap bulan yang mana ini hanya terjadi di Sukodono. Prosesi ritual khususnya kalau warga Sukodono menyebut dengan kenduri gitu ya. Setiap bulan selalu ada. Artinya 1 tahun akan ada 12 kenduren, minimal 10. Dan ini tidak terjadi pada desa-desa yang lain. Artinya peradaban-peradaban yang dahulu pernah ada sebenarnya sekarang sudah dan masih terjaga. Cuman mungkin artinya dari beberapa literasi yang ada kita belum menemukan bahwasanya Sukodono sebagai salah satu desa di Jepara yang kental dengan adat tradisi, diantaranya dengan kegiatan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kemarin setidaknya ketika Kang Dom datang ke Jepara, khususnya di desa Sukodono, apa sih yang mungkin bisa Kang Dom sampaikan sebagai motivasi buat teman-teman mungkin dari kata spiritual? Apa sebenarnya yang menjadi potensi yang hari ini belum tergarap yang ada di desa Sukodono ini? Oke, baik Mas. Kemarin memang kebetulan saya sama Pak Bambang sudah sepakat, Mas, nanti kita explore di daerah di desa Sukodono, Mas ya. Nah, itu
semalam itu ada beberapa tempat yang memang yang saya rasakan ini adalah titik awal dari budaya di Sukodono ini. Nah, memang mungkin keprihatinan Mas Anam bahwa mungkin kalau di sini sudah ini ya sudah terjaga ya. Iya. Tapi untuk di desa-desa lain ini kan belum tentu sama Iya. gitu loh. Bahkan mungkin ada yang sudah tidak terjaga lagi atau mungkin hilang dari titik-titik tonggak peradaban di suatu desa itu. Untuk di Sukodono sendiri itu yang saya lihat kemarin waktu diajak di makam Sentono itu. Iya. Nah, itu yang saya lihat bahwa di Sukodono ya mungkin hanya sebagian ya. Sukodono dulu kan yang saya lihat belum ada, jadi ini masih luas Mas, Masih luas, ya. luas, dan yang saya lihat masih banyak tumbuhan-tumbuhan liar besar-besar gitu. Masyarakatnya juga masih jarang-jarang, hanya beberapa gitu. Tapi sudah ada tradisi yang namanya semacam ritualan. Nah, ritualan ini yang saya lihat penduduk sini itu ada yang berprofesi sebagai pemahat, yang saya lihat itu pemahat. Nah, tradisi ini dilakukan ketika seseorang mau memulai memahat, dia meritualkan ini di sesepuh desa sini atau di sesepuh daerah sini. Iya, iya. Nah, itu yang saya lihat ada seseorang sesepuh, seorang pria gitu. Nah, dia tuh melakukan ritual itu bersama orang yang mau memahat itu. Iya, istilahnya kayak didoakan gitu di bawah pohon, terus pakai ini Mas, saya lihatnya tuh kayak membakar semacam kayu-kayuan gitu ya, kayu-kayuan wewangian itu. Setelah itu barulah nanti dimulailah mengukir itu. Nah, berarti adat ini sebenarnya awal jauh sebelum peradaban yang sekarang ini sudah ada. Sebelum Islam masuk berarti. Jauh sebelum Islam masuk ya. Jadi ini eranya yang saya lihat malah jauh sebelum era Kalinyamatan. Tuh. Bahkan untuk pahatannya sendiri yang saya lihat tuh motifnya tuh bukan motif yang Jepara sekarang yang sulur besar-besar ya. Betul. Itu malah motifnya kayak bunga kecil-kecil gitu. Ya, lebih detail. Mungkin ada ini ya, ada pengaruhnya kebudayaan dari Mojopahitan mungkin. Waktu sebelumnya Raden Demak, mungkin semacam itu. Dan menurut literasi bahwa perkembangan seni pahat di kota Jepara sendiri setelah hadirnya Sultan Hadiri. Dari bapaknya Sultan Hadiri itu kan orang Tiongkok. Jadi ada campur perkawinan antara pahatan asli Jepara dengan Tiongkok. Maka terciptalah ini ya, pahatan sulur-suluran daun-daunan kayak gitu. Nah, tapi setelah di eranya Kalinyamatan ke sini, untuk tradisi semacam ritualan, untuk minta doa untuk suatu kesuksesan dalam karya ini sudah tidak dilakukan yang saya lihat. Artinya kalau zaman dahulu para leluhur kita melakukan suatu hal itu selain mengandalkan kemampuan skill juga keyakinan. Ya, untuk menciptakan sebuah rasa karsa yang ada dalam karya gitu. Betul. Jadi kalau orang zaman dahulu yang saya lihat ini tidak hanya sekedar bikin karya, tapi dia juga menuangkan ciptoroso. Ya. Dari segi energinya itu juga dituangkan di karya seninya ini, Mas. Sehingga seolah-olah karyanya itu bisa hidup mewakili suara yang ada dalam hati gitu. Bisa jadi semacam ini, Mas. Saya bikin ini tuh tidak hanya sekedar gagasan aja, tapi ada ruh yang saya tuangkan di sini gitu. Maka saya meyakini bahwa lukisan yang diritualkan itu atau mungkin pahatan yang diritualkan itu akan lebih hidup atau memiliki nilai. Nah, saya melihat ketika ini diuri-uri, misalnya ya di era yang sekarang, teman-teman kawula muda barangkali ada yang memiliki skill untuk pahatan atau lukisan itu. Ketika nanti ngalap berkah di sana, kita berdoa di sana kepada tentunya Tuhan kita atau Allah, itu pasti dapat energi dan feel-nya, Mas. Itu yang saya lihat seperti itu.
Nah, saya rasa ini kan bisa dihidupkan lagi ya. Mungkin nanti dari teman-teman yang ada di sini bisa bersinergi dengan teman-teman yang lain untuk menghidupkan lagi adat istiadat yang memang dulunya ini sudah turun temurun dan sudah tua banget. Iya. Oke. Ada hal yang sangat menarik, Kang Dom ya. Ketika kita ngomong terkait adat tradisi Jepara, kemarin beberapa teman sempat kita ajak untuk diskusi. Mungkin nggak sih sebenarnya satu desa tanpa adat, tanpa tradisi dan tanpa leluhur? Tidak akan mungkin. Jadi saya meyakini gini Mas, di mana di suatu daerah itu ada peradaban, di situ pasti ada yang namanya adat budaya. Adat berkaitan dengan norma dan nilai-nilai budaya, sementara budaya ini tata cara hidup yang sudah turun temurun. Nah, ini membudaya seperti itu. Jadi ya ini suatu kebiasaan hidup masyarakat pada saat itu. Jadi tidak bisa lepas. Artinya kemarin itu sempat muncul sebuah inovasi sih sebenarnya dari teman-teman muda untuk mencoba menguak apa sih sebenarnya potensi desanya berdasar adat budaya tradisi yang ada. Namun karena tidak ditemukannya sebuah bukti ataupun literasi yang ada untuk menguatkan bahwasanya desa ini mempunyai potensi secara adat dan tradisi dalam hal-hal tertentu. Nah, mungkin dari kacamata Kang Dom sendiri, ada beberapa tip yang mungkin bisa disampaikan untuk teman-teman yang dalam garis besar desanya ini belum mencatatkan sebuah adat tradisi yang benar-benar sesuai dengan literasi dan bukti. Proses apa yang perlu kita lakukan agar ketika nanti kita sedang mengembalikan ataupun memunculkan adat tradisi yang sebenarnya adalah warisan leluhur kita tidak menimbulkan sebuah dampak ataupun kontroversi. Oke, baik. Jadi gini Mas, yang perlu kita garis bawahi bahwa tradisi awal ini cakupan daerahnya cukup luas. Contoh seperti ini ya, misalnya ini di Sentono gini ya, ini sudah terdeteksi titik awal tradisinya di sini itu ya. Cakupannya ini sangat luas Mas, bisa jadi sangat luas. Nah ketika peradaban sekarang ini sudah membagi 4 misalnya ya, 4 desa ini. Nah di sini tidak ditemukan, di sini tidak ditemukan, itu bisa merujuk di daerah terdekat. Nah saya meyakini bahwa tradisi ini tidak akan jauh berbeda dengan desa-desa yang di sebelah-sebelahnya. Itu satu. Yang kedua, bisa jadi memang di suatu daerah itu ada, tapi hilang, tidak ada bekas atau tidak ada jejak. Nah ini tips dari saya, kalau memang sebenarnya itu ada tapi hilang, kita gali informasi itu dari orang-orang yang usianya sudah lanjut lah. Kita mengumpulkan data, cerita-cerita itu dari beberapa orang mungkin, atau yang kita yakin sebagai tokoh masyarakat. Apakah di sana ditemukan cerita atau info tentang masa lalu, mungkin kakeknya atau buyutnya. Nah, itu satu. Yang kedua, nanti kita bisa pakai metode pembukaan dimensi ya. Nah, ini berkaitan dengan metafisika ya. Karena bagaimanapun kalau ketika kita mendapatkan kesulitan ya, kita pakai cara dimensi lain, dalam arti metafisika. Itu bisa Mas. Jadi nanti kita kerjasamanya dengan teman-teman yang memiliki kemampuan lebih untuk pendeteksian bahwa di suatu tempat ini apakah ada jejak-jejak budaya yang tertinggal. Contohnya gini Mas, kalau saya yang sering saya terapkan yaitu teknik psikometri dan retrokognisi. Itu untuk mencari energi-energi lampau yang tertinggal di suatu benda atau di suatu tempat. Jadi istilahnya kayak residual energi. Karena saya meyakini Mas bahwa suatu tempat yang berupa benda-benda mati, kayu, tanah, batu, ini akan merekam suatu kejadian. Jadi kita bisa gali informasi. Nah ketika metode ini dipakai dan tidak ditemukan juga, berarti ini bisa diartikan akan ikut tradisi desa setempat. Karena waktu itu cakupannya memang sangat luas Mas. Kalau sekarang kan desa kecil-kecil ya. Betul. Nah metodenya seperti ini. Nanti pasti ada kesamaan. Misalnya di desa Teluk Awur gitu ya, dengan yang satunya yang Mas? Semat. Nah ini kan, ternyata masih ada kesamaan. Nah ini kemungkinan besar ini masih satu tradisi. Jadi ketika di sini tidak bisa ditemukan, rujukannya desa sebelah.
Gitu. Itu tips dari saya, Mas. Sangat menarik sebenarnya Kang ya. Artinya ada tradisi adalah sebuah pembahasan yang tentunya tidak akan pernah ada habisnya. Iya. Ya, namun sayang sekali perjumpaan kita mungkin dalam sesi ini kita cukupkan. Artinya bagaimana ke depan kita mulai sedikit bersama teman-teman yang ada di lapangan untuk memulai kembali melahirkan sebuah semangat dalam rangka melestarikan tradisi. Oke, sebagai closing statement, sebuah pesan untuk teman-teman muda yang ada di Jepara dari Kang Dom. Apa sih keuntungan kalau kita mau merawat, menjaga dan melestarikan adat tradisi kita? Baik, Mas. Jadi gini ya, seperti yang kita tahu bahwa demografi masyarakat sekarang kan sangat rumit ya. Oke. Karena sudah perkembangan peradaban religi yang sangat kuat. Ya, kadang teman-teman ini mendapatkan kesulitan benturan dengan teman-teman yang istilahnya yang religinya kuat semacam itu ya. Nah, ini memang memprihatinkan juga ya. Tapi ya pesan saya intinya ya jangan menyerah. Yang kedua, keuntungan dari kita tuh pantang menyerah nanti akan mendapatkan suatu titik temu atau titik kunci di mana ini nanti bisa memunculkan lagi jati diri dari masyarakat setempat. Keuntungannya itu. Jadi kita menemukan jati diri kita itu siapa. Tradisinya sebenarnya seperti apa. Yang kedua, kita berarti nguri-nguri leluhur. Kita hormat kepada leluhur. Budaya yang kuat atau negara yang kuat itu tidak melupakan sejarah. Perlu diingat seperti itu. Mungkin itu, Mas. Oke, terima kasih. Satu kata yang bisa kita ambil, jati diri. Artinya keberlangsungan sebuah negara tentunya tidak akan lepas dari sebuah jati diri bangsa. Betul. Oke, terima kasih buat kawan-kawan semuanya. Tentunya ayo semua kita selalu semangat, selalu bersama dalam membangun kemajuan bangsa. Tentunya dalam satu kata, jati diri dalam bingkai adat dan tradisi. Oke, sampai ketemu dalam sesi berikutnya. Segala kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dom. Ya. Baik, Mas.